Oke, pada bagian terakhir pembahasan kita malam hari ini, kita akan membahas tentang mimpi. Nah, kalau kita melihat sumber mimpi, ternyata setidak-tidaknya ada 3 sumber mimpi. Yang pertama, mimpi itu datang dari manusia itu sendiri, dari faktor psikologis. Kemudian, ada mimpi yang datang atau bersumber dari Tuhan, dan ada mimpi yang merupakan bagian dari pekerjaan kuasa kegelapan. Nah, tentu aktivitas mimpi ini bukan sesuatu yang asing ya di dalam kehidupan kita, karena kita sering bermimpi dan terkadang ada mimpi-mimpi yang menyenangkan, tetapi ada juga mimpi-mimpi yang menyedihkan. Bahkan ada juga mimpi-mimpi yang menakutkan. Nah, sekarang kita akan coba melihat mimpi ini dalam berbagai perspektif ilmu pengetahuan. Tetapi semua ilmu pengetahuan harus berada di bawah terang firman Tuhan. Ini yang penting. Ya, walaupun kita melihat satu topik atau studi kasus berdasarkan berbagai sudut pandang, persepsi atau perspektif, dari ilmu pengetahuan, dari ilmu kedokteran, dari psikologi, tetapi semuanya harus kembali berada di bawah teologi, ya, di bawah firman Tuhan. Karena itu, kita akan mencoba untuk melihat mimpi dari sudut pandang atau perspektif psikologi, dalam hal ini psikoanalis. Nah, atau psikoanalisis dari Sigmund Freud. Nah, mimpi itu telah menjadi satu subjek diskusi teologi dan psikologi selama berabad-abad. Jadi topik tentang mimpi ini itu bukan baru-baru saja dibicarakan, tapi sudah berabad-abad lamanya sudah menjadi diskusi, ya. Nah, dalam konteks iman Kristen, pertanyaan utamanya adalah, apakah mimpi merupakan komunikasi langsung dari Roh Kudus, ataukah ini pengalaman roh manusia, ataukah hasil dari aktivitas jiwa atau psikologi? Nah, jawaban ini membutuhkan analisis terhadap wahyu Alkitab. Juga kita harus melihatnya dari sudut pandang antropologi teologi, dan juga dari teori psikologi, secara khusus psikoanalisa. Nah, untuk bagian yang lain, yang tersendiri, yaitu dari sudut pandang ilmu demonologi, ya, ilmu tentang setan. Dan nanti kita akan mencoba untuk membahas secara singkat, apakah iblis juga memiliki akses ke dalam diri seseorang menggunakan mimpi. Nah, menurut psikoanalisis, terutama teori dari Sigmund Freud dan Carl Jung, itu mimpi adalah ekspresi dari alam bawah sadar yang dipengaruhi oleh keinginan tersembunyi, trauma, atau simbol-simbol kolektif yang nanti kemudian muncul ke alam ambang sadar. Jadi tadinya ide, konsep dari mimpi itu ada di alam bawah sadar, tetapi kemudian katup atau klep antara alam bawah sadar dengan ambang sadar itu terbuka. Nah, katup psikologinya ketika terbuka, maka konsep-konsep alam bawah sadar itu akan muncul di dunia ambang sadar, dunia antara alam sadar dan bawah sadar, di tengah-tengah. Nah, umumnya ide-ide atau konsep-konsep alam bawah sadar yang sudah masuk dunia ambang sadar, ini nanti dia akan terproyeksi dalam sebuah mimpi. Begitu. Nah, nanti akan ada contoh-contoh secara praktis. Nah, namun dari sudut pandang teologi, pendekatan ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Maksudnya, pandangan dari perspektif psikologi tadi tidak sepenuhnya bertentangan. Karena jiwa manusia, ya, itu mencakup emosi, pikiran, dan kehendak.
yang dapat berinteraksi dengan roh manusia. Pikiran, perasaan, kehendak ini jiwa. Jiwa dapat berinteraksi dengan roh. Nah, dalam cara yang sangat kompleks. Jiwa manusia, pikiran, perasaan, dan kehendak, dalam teori psikologi Sigmund Freud, inilah alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar manusia, dia dapat berinteraksi dengan roh manusia. Dan dalam interaksi ini, ada kemungkinan akan terekspresi atau muncul sebagai mimpi. Nah, menurut Sigmund Freud, mimpi itu adalah jalan kerajaan menuju ke alam bawah sadar. Nah, dalam karyanya The Interpretation of Dream, tahun 1900, Freud berpendapat bahwa mimpi adalah pemenuhan keinginan bawah sadar yang dikompresi dan disamarkan oleh mekanisme pertahanan jiwa, seperti simbolisasi dan displacement. Nah, dalam hal ini, mimpi adalah aktivitas psikis, bukan spiritual, dan sepenuhnya merupakan produk dari jiwa manusia. Nah, dalam bahasa Ibraninya, nepes, atau dalam bahasa Yunaninya, psuke. Jadi bukan pengalaman roh. Jadi pengalamannya adalah pengalaman nefes, pengalaman psuke, jiwa, bukan pengalaman roh. Ini menurut Sigmund Freud. Karena itu, seseorang dapat mengalami mimpi ketika ada fakta-fakta di luar diri seseorang itu masuk ke alam bawah sadar dan nanti dia akan tertuang menjadi mimpi. Contohnya begini. Ketika ada seseorang yang terlalu sering menonton film-film horor dan memang kesukaannya itu nonton-nonton film-film horor, maka fakta-fakta film-film horor, ya, tokoh-tokoh film-film horor itu akan tertanam di dalam alam bawah sadarnya. Dan ketika nanti katup alam bawah sadarnya terbuka, maka produk-produk tadi, ya, yang merupakan bagian atau file-file, saya katakan, file-file yang tertanam di alam bawah sadar yang merupakan file-file horor, dia akan muncul menjadi satu produk mimpi. Mimpinya apa? Mimpi horor. Ya, dia ketemu dengan setan, dikejar-kejar setan, ya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tidak ada faktor dari kuasa kegelapan atau dari iblis yang bekerja di dalam mimpinya. Tidak. Tetapi ini adalah murni dari alam bawah sadar. Ya, karena ini adalah mekanisme pertahanan jiwa. Jadi ketika file-file tadi itu kemudian meluap, maka jiwa itu merespon dan kemudian terjadilah mimpi. Jadi Carl Jung yang merupakan murid dari Sigmund Freud itu menolak beberapa teori dari gurunya dan melihat mimpi itu sebagai manifestasi simbolik, ya, manifestasi simbolik dari arketipe kolektif yang hidup dalam alam bawah sadar manusia. Jadi ia lebih terbuka terhadap dimensi spiritual, tetapi tetap memahami mimpi sebagai bagian dari aktivitas psikis manusia. Jadi bukan dari roh yang terpisah dari tubuh. Jadi bukan roh terpisah dari tubuh, lalu roh kita itu mengalami satu pengalaman, dan pengalaman roh yang keluar dari tubuh itu kita lihatnya sebagai mimpi. Misalnya, ada seorang pria mimpi ketemu dengan pacarnya. Itu berarti rohnya dia keluar, rohnya pacarnya keluar, ketemu di dalam dunia roh, jadilah dunia mimpi. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Jadi tetap adalah merupakan aktivitas psikis, ya, pikiran, perasaan, dan kehendak, di mana file-file yang berkesan, yang dari luar manusia, masuk ke alam bawah sadar, dan kemudian nanti munculnya menjadi mimpi. Nah, jadi dalam
psikoanalisa, mimpi itu adalah produk jiwa, yaitu proses kognitif dan emosional yang mencerminkan konflik, trauma, keinginan, atau struktur batin manusia. Jadi kalau manusia itu pas lagi ngalamin konflik, dia bisa mimpi. Kalau seseorang itu di alam dunia sadarnya itu trauma, dia juga bisa mengalami mimpi. Atau dia memiliki satu keinginan-keinginan yang mendalam, yang terpendam, tetapi menggebu-gebu. Nah, keinginan itu bisa muncul sebagai mimpi. Dan ini merupakan bagian dari struktur batin manusia. Dan menurut psikoanalisis dan ilmu jiwa, ilmu psikologi, tidak ada dimensi roh atau kontak dengan dunia adikodrati secara langsung. Jadi ini adalah murni produk dari jiwa. Tidak ada intervensi dari dunia roh atau dunia adikodrati, ya. Kecuali jika ditafsirkan sebagai simbol, ya. Simbolisasi ketakutan atau aspirasi keagamaan, mimpi itu nanti bisa ditafsirkan. Makanya ada buku yang disebut 1000 tafsir mimpi. Oh Pak, saya kok mimpi ini ya? Itu artinya apa ya Pak? Lalu kemudian mimpi yang tadi itu disimbolkan. Oh, mungkin Tuhan punya maksud kamu begini. Pak, saya itu mimpi kejatuhan uang 1 juta Pak. Oh, berarti nanti kamu akan mendapatkan berkat Tuhan gitu ya. Nah, itu maksudnya mimpi yang akhirnya disimbolisasi. Tetapi sebenarnya simbolisasi itu adalah usaha manusia secara yang merohanikan mimpi. Tetapi mimpi itu sendiri tidak ada kaitannya dengan roh dan hal-hal yang rohani. Itu menurut pandangan psikologi. Nah, mari kita lihat dari sudut pandang teologi. Oh, sebelum masuk ke sudut pandang teologi, saya akan memberikan satu contoh mimpi yang produk dari jiwa, tetapi masih punya kaitan dengan hal-hal yang bersifat rohani. Tetapi bukan pengaruh rohani ya, tetapi dapat terpengaruh oleh konsep-konsep rohani. Begini, pada waktu saya mengajar di kelas intensif, ada seorang mahasiswa teologi itu bertanya kepada saya, Pak, saya mau tanya Pak, dan ini adalah satu ungkapan kejujuran hati saya. Oke, silakan. Ini bersifat pribadi Pak sebenarnya. Lalu saya tanya, loh kalau ini bersifat pribadi, kenapa kamu mau menyampaikan itu di tengah-tengah kelas gitu ya, di hadapan semua teman-temanmu? Apakah nggak sebaiknya kamu bertemu saya secara pribadi? Saya katakan begitu. Ini mahasiswa ya, mahasiswa cowok. Oh enggak Pak, enggak apa-apa. Supaya menjadi pembelajaran untuk mahasiswa yang lain. Oke, silakan. Kalau itu enggak masalah buat kamu, silakan. Lalu dia bilang begini, Pak, beberapa waktu yang lalu, saya bermimpi, Pak. Saya bermimpi bertemu dengan pacar saya. Dan waktu saya bertemu dengan pacar saya, maaf ya Pak, saya berhubungan badan dengan pacar saya di dalam mimpi. Di dalam mimpi loh ini Pak. Saya berhubungan badan di dalam mimpi dengan pacar saya. Dan pada waktu saya berhubungan badan dalam mimpi, maaf ya Pak. Oke, lalu? Nah, pertanyaan saya, ini semuanya kan mimpi Pak. Ini bukan kenyataan, ini mimpi. Saya tanya Pak, apakah saya berdosa? Nah, jadi sebelum menjawab itu, saya membawa dia ke dalam satu pemahaman psikologi. Apa itu mimpi yang merupakan produk secara psikologi? Nah, untuk orang bisa bermimpi sesuatu, harus mengalami sesuatu yang menyenangkan di luar dirinya, dan fakta ini atau nilai ini kemudian nanti akan masuk ke alam bawah sadar. Dan itu harus diulang minimal 20 kali.
Oke, sekarang kalau mimpi berhubungan badan, itu berarti bahwa ada fakta-fakta di luar diri seseorang atau nilai-nilai yang berkaitan dengan berhubungan badan itu telah dia alami dan nikmati sebagai satu aktivitas normal lebih dari 20 kali. Ya, ini minta maaf ya. Mungkin dia pernah berpikir berulang kali tentang berhubungan badan dalam pikirannya lebih dari 20 kali, atau maaf, dia melihat film-film dewasa lebih dari 20 kali, atau mungkin dia pernah membaca buku-buku atau komik atau novel-novel dewasa sebanyak lebih dari 20 kali. Intinya adalah bahwa fakta atau nilai-nilai itu yang berkaitan dengan berhubungan badan itu telah membuat dirinya senang, puas, dan kemudian hormon-hormon endorfin, ya, kemudian reseptor opioid itu muncul semua, dan akhirnya dia ketagihan. Nah, karena ketagihan, dia melakukannya berulang kali, ya, membaca buku, melihat film, atau berkhayal, itu dia lakukan berulang kali. Akhirnya masuk ke alam bawah sadarnya dan menjadi file di alam bawah sadarnya berkenaan dengan berhubungan badan. Satu ketika dia mengalami rindu yang begitu mendalam terhadap pacarnya dan tidak dapat terbendung, nah akhirnya itu merangsang, mengeluarkan nilai-nilai atau file-file tadi itu menjadi aktif di alam bawah sadarnya, muncul menjadi mimpi. Mimpinya topiknya apa? Berhubungan badan. Jadi kalau seseorang bermimpi berhubungan badan, sebenarnya sudah ada file hubungan badan itu yang tertanam di alam bawah sadarnya. Jadi kalau ditanyakan apakah orang tadi berdosa? Ya, berdosa karena satu, dia berdosa karena di luar mimpinya dia telah melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hubungan badan, dan itu adalah dosa karena dilakukan di luar nikah, dan dia lakukan lebih dari 20 kali. Jadi kalau ada buah mimpi dengan topik itu, berarti sebenarnya di dunia nyata dia melakukannya itu, melakukan aktivitas berkaitan dengan mimpi, topik mimpinya itu lebih dari 20 kali. Ngerti ya maksud saya? Di situ saja sudah jelas bahwa dia berdosa. Lalu kemudian, kalau kita memperhatikan dosa, bahwa dosa ini adalah sesuatu yang sudah dibuahi. Nah, sesuatu kegiatan yang dalam tanda petik sudah terbuahi atau sudah terjadi dalam sebuah bentuk aktivitas, baru dia menjadi dosa. Kalau ini hanya sebuah keinginan, itu belum dosa. Ketika terbuahi, itu menjadi dosa. Nah, apakah sebuah emosi itu bisa menjadi dosa? Karena emosi itu abstrak. Apakah marah itu bisa berdosa? Bisa. Ya, karena seorang ketika marah, itu dia akan melibatkan tubuhnya untuk bereaksi atas emosi tadi. Misalnya, tangannya gemetar, ya, kemudian muncul niat untuk menyakiti orang lain, ya. Lalu kemudian muncul kebencian yang meluap-luap karena dia marah, dan itu akan membuat tubuhnya bereaksi secara fisik. Jadi tindakan emosional yang mengakibatkan reaksi fisik tubuh itu sudah terkategori sebagai sebuah tindakan. Karena itu, aktivitas-aktivitas emosi itu bisa dikategorikan sebagai dosa, walaupun itu abstrak. Misalnya sombong, marah, iri hati, dengki. Ini kan abstrak. Tidak dilakukan oleh tubuh, dilakukan oleh pikiran. Nah, tetapi semua yang abstrak ini ternyata memberikan efek secara nyata kepada tubuh fisik. Tubuh fisik itu kemudian bereaksi.
Nah, reaksi tubuh fisik oleh karena emosi tadi, itulah sebuah aktivitas. Karena itu, semua aktivitas akibat dari emosi yang jahat itu tetap terdefinisi sebagai dosa. Yang berikutnya, tadi dikatakan bahwa ketika anak ini, mahasiswa ini, bermimpi berhubungan badan, tubuh fisiknya itu mengeluarkan, itu berarti bahwa ada tindakan fisik. Dan itu sudah terkategori sebagai pembuahan dosa. Dosa, keinginan itu terbuahi dengan aktivitas fisik. Itu yang pertama, berkaitan dengan mimpi tadi. Lalu, argumentasi yang berikutnya adalah bahwa menurut ilmu psikologi, mimpi itu adalah proses dari file-file alam bawah sadar yang aktif di dunia ambang sadar. Nah, kalau kita perhatikan secara teoritis dalam dunia atau dari perspektif psikologi, dunia ambang sadar itu dunia antara sadar dan tidak sadar. Itu berarti bahwa ketika seseorang mimpi, maka dia mengalami satu aktivitas di antara dunia sadar dan dunia tidak sadar. Nah, aktivitas di dunia sadarnya itu yang bisa menyebabkan walaupun seseorang mimpi, dia terkategori sebagai berdosa. Kenapa? Karena aktivitas mimpi itu berada di dua dunia. Dunia sadar dan dunia tidak sadar. Dunia tidak sadarnya mungkin kita bisa katakan, oh dia tidak sadar itu. Dia dalam keadaan tidur. Tetapi secara psikologi, ambang sadar itu adalah dunia bawah sadar, dunia yang sadar dan dunia tidak sadar. Di tengah-tengah. Berarti mimpi itu dilakukan juga secara sadar melalui sudut pandang ilmu psikologi. Jadi kalau ada seseorang mimpi berbuat dosa, maka sebenarnya sudah terkategori melakukan dosa. Kemudian argumentasi yang berikutnya berkenaan dengan pernyataan dari Tuhan Yesus. Kalau kamu melihat wanita, lalu kamu menginginkannya di dalam hatimu, maka kamu sebenarnya sudah berzina di dalam hatimu. Jadi ketika seorang laki-laki baru menginginkan, belum menyentuh, belum menyetubuhi, baru menginginkan, dia sudah berzina di dalam hatinya. Khusus untuk jenis dosa perzinahan. Bahwa ketika seseorang menginginkan untuk melakukan aktivitas perzinahan, dia sebenarnya sudah berzina. Loh, Pak, bukankah tadi definisi dosa itu harus terlaksana baru disebut dosa? Kenapa ini baru menginginkan? Kok sudah langsung terdefinisi dosa, Pak? Apakah ini menunjukkan bahwa Alkitab itu inkonsisten, tidak konsisten? Oh, enggak. Alkitab itu konsisten. Mari dengar penjelasan saya. Khusus untuk keinginan seksual, ya dosa-dosa yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dosa perzinahan. Ketika seseorang itu memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan atau tindakan seks, aktivitas seks, orang itu sebenarnya sudah terbakar oleh nafsu birahi. Nah, jadi sebelum orang itu melakukan tindakan fisik berkaitan dengan aktivitas seks, dia sebenarnya dalam dirinya itu sudah terbakar oleh nafsu birahi. Nah, tubuh fisiknya itu sudah melakukan satu reaksi, ya. Di mana? Apa reaksinya? Hormon testosteron atau progesteronnya itu muncul. Ya, ketika ada hormon testosteron dan progesteron itu muncul, maka itu akan memunculkan libido. Apa libido? Keinginan untuk berhubungan seks. Dan nanti libido ini akan terbuahi dengan orgasme, yaitu kenikmatan seks. Jadi, ketika seseorang itu telah sampai pada tahapan
merasakan libido, sebenarnya sudah ada reaksi dari tubuh yang dikeluarkan oleh atau yang dirangsang oleh hormon. Dan ini sudah disebut sebagai aktivitas tubuh. Karena itu, khusus untuk dosa perzinahan, walaupun masih dalam bentuk keinginan, ya belum dilaksanakan secara fisik, dia sudah berdosa. Dan itu perkataan Tuhan Yesus. Dan itu benar bahwa secara biologi, libido yang muncul dari seseorang itu adalah hasil daripada kerja hormon yang mempengaruhi fisik manusia. Jadi sebenarnya sudah ada aktivitas, walaupun itu terjadi dari dalam dirinya dan tidak nampak secara empiris ya, tidak kelihatan dengan mata telanjang, tetapi sebenarnya sudah ada aktivitas tubuh. Nah, aktivitas itulah yang kemudian terdefinisi ya sebagai dosa. Jadi apakah ketika orang bermimpi berbuat dosa, maka kemungkinan besar dia sudah berbuat dosa. Apalagi kalau mimpinya itu berkaitan dengan aktivitas-aktivitas seksual. Itu sudah pasti. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata jiwa manusia yang merupakan sumber dari mimpi itu dapat memproduksi mimpi-mimpi dalam tanda petik, mimpi-mimpi yang berdosa. Nah, tetapi pertanyaannya, ketika ada seseorang bermimpi melakukan sebuah dosa, ya khususnya untuk bidang seksual, apakah kemudian dia bertobat, memohon ampun? Tuhan ampunilah saya sudah berdosa karena saya telah bermimpi seperti ini. Tidak ada orang pernah minta ampun oleh karena aktivitas mimpi. Loh Pak, kenapa kok banyak orang tidak mau minta ampun? Ya karena mereka nggak tahu. Nah kalau sudah dikasih tahu pasti akan minta ampun, pasti. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya sekarang berkaitan dengan perspektif secara teologis ya. Jadi mimpi yang bernuansa spiritual dalam konteks kitab suci Alkitab. Nah, Alkitab mencatat banyak contoh mimpi yang jelas yang bersifat wahyu ilahi. Misalnya mimpi Yunus, mimpi Yusuf ya dalam Kejadian 37 ayat 5-11. Yusuf di sini bermimpi tentang bulir gandum dan bintang-bintang yang sujud kepadanya. Dan mimpi ini dinyatakan sebagai wahyu Allah untuk merencanakan masa depan dari Yusuf. Dan interpretasinya mimpi ini bukan hasil jiwa Yusuf, tetapi merupakan komunikasi langsung antara roh Yusuf dengan roh Allah. Dan ini kemudian tertuang dalam satu visi mimpi di malam hari. Visi Allah di mimpi di malam hari. Dan ini menunjukkan bahwa Allah dapat menggunakan mimpi sebagai alat untuk menyampaikan rencananya. Jadi ada jiwa manusia, ada roh manusia, lalu kemudian diintervensi oleh roh Allah. Dan dari sini kemudian Allah menyampaikan pesan-pesan ilahinya kepada jiwa dan roh. Lalu kemudian jiwa dan roh ini merespon dan kemudian terjadilah mimpi. Dan tema dari mimpi itu adalah dari Allah. Dan kemudian jiwa dan roh ini meresponnya. Bentuk responnya terjadi di dalam mimpi. Kemudian mimpi dari Raja Nebukadnezar dan Nabi Daniel. Dari Daniel 2 ayat 1-45. Di sini Allah memberikan mimpi kepada Nebukadnezar tentang kerajaan-kerajaan masa depan yang hanya Daniel yang mampu menafsirkannya melalui pemberian Roh Kudus. Nah, jadi kalau mimpi itu datangnya dari Allah, maka mimpi bisa ditafsirkan. Tetapi kalau mimpi tidak datang dari Allah, jangan ditafsirkan. Apalagi tafsirnya berbau rohani, wah itu bahaya. Ya, itu bahaya sekali. Jadi, kalau nanti saudara bermimpi sesuatu
yang berbau rohani, ya, yang berbau rohani, maka harus dikoreksi dan ditanyakan terlebih dulu kepada Tuhan. Apakah mimpi saya ini adalah cara dari Tuhan untuk memberitahukan sesuatu? Nah, itu harus diuji. Dan dalam konteks Raja Nebukadnezar dan Daniel, bahwa mimpi adalah wahyu profetik yang melebihi dari pemahaman manusia, yang membuktikan bahwa Allah dapat berbicara melalui mimpi kepada orang-orang yang tidak percaya juga, maupun kepada hambanya Daniel. Jadi Allah itu juga bisa memberikan mimpi ilahi, ya, mimpi ilahi kepada orang-orang yang tidak percaya. Nebukadnezar itu bukan orang percaya. Dia menyembah berhala, ya. Tetapi Tuhan juga memberikan mimpi kepada Nebukadnezar, ya, kepada Firaun. Nanti kemudian ditafsirkan oleh Daniel, ditafsirkan oleh Yusuf. Nah, kemudian ada juga mimpi Yakub di Betel, ya, dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Nah, Yakub bermimpi tentang tangga dari bumi ke surga, dengan Allah menyatakan janjinya. Setelah bangun, Yakub menyatakan, sungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Ya, Kejadian 28 ayat 16. Nah, mimpi ini adalah satu pengalaman teofani, bahwa Allah dapat menyatakan atau menampakkan dirinya di dalam mimpi. Dan ini dapat mengubah hidup Yakub. Dan ini menunjukkan bahwa mimpi itu dapat menjadi sarana Allah untuk membangun persekutuan dengan dirinya dan dengan orang itu. Karena itu kemudian kita juga sering mendengarkan ada orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam mimpinya. Ya, bahkan orang-orang itu dulunya bukan anak Tuhan, tapi mereka mendapatkan mimpi. Dan setelah itu, setelah dia sadar bahwa yang dia temui di dalam mimpi itu adalah Tuhan Yesus, akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ada satu teman saya, hamba Tuhan, di Jawa Barat. Waktu itu saya bersama-sama dengan dia pelayanan, dan di dalam perjalanan menuju ke tempat pelayanan, dia bersaksi. Satu ketika anaknya sakit. Saya tidak tahu anak yang keberapa, tapi kalau melihat dari ceritanya, anak ini ternyata belum terlalu dewasa, ya, mungkin masih remaja gitu, ya. Nah, jadi anak ini sakit, lalu kemudian anak ini bermimpi bertemu dengan seorang memakai jubah putih dan bercahaya. Lalu orang ini bertanya kepada anak ini, apakah kamu mau sembuh? Nah, karena dia sakit, ya, ditanya apa kamu mau sembuh, ya dia bilang mau. Lalu kemudian orang ini datang menjamah dan menyembuhkan. Nah, pada waktu dia bangun, dia sudah sembuh. Dia sembuh dari sakitnya. Tetapi dia tidak kenal orang yang datang di mimpinya itu dan bertanya apakah kamu mau sembuh. Dia tidak kenal. Oh, dia bukan anak Tuhan. Nah, satu ketika ayahnya mengajak dia untuk pergi ke gereja, anak ini melihat ada satu lukisan di gereja itu, di salah satu tembok gereja, dia lihat. Lalu dia tanya, Bapak, itu siapa yang ada di figura itu? Itu siapa, Pak? Lalu kemudian bapaknya menjelaskan bahwa gambar yang ada di figura itu, lukisan itu adalah wajah Tuhan Yesus. Terus bapaknya tanya, loh memangnya kenapa? Loh orang itu, Pak, yang datang di mimpi saya. Orang itu yang menyembuhkan saya. Jadi dalam dunia yang modern seperti ini, ya ada kemungkinan bahwa Tuhan juga bisa hadir di dalam mimpi. Dan itu merupakan penggenapan nubuat bahwa teruna-terunamu akan mendapatkan mimpi. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan bisa menggunakan mimpi untuk menyatakan kehadirannya. Ya, menyatakan teofaninya. Seperti ketika Yakub
bermimpi tentang tangga dari bumi ke surga. Dan dia merasakan Allah hadir mendatanginya di dalam mimpi. Lalu kemudian dia katakan, sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini. Lalu kemudian mimpi Yusuf, suami Maria, dalam Matius 1 ayat 18 dan Matius 2 ayat 13-23. Nah, dalam Injil Matius, Yusuf beberapa kali menerima perintah dari malaikat dalam mimpi untuk melindungi Yesus. Dan mimpi-mimpi ini kemudian mendorong tindakan iman dan memenuhi nubuat Mesias. Jadi tindakan Yusuf itu pada akhirnya menggenapi nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Misalnya, ketika Yusuf diperintahkan dalam mimpi oleh malaikat Tuhan untuk pergi ke Mesir, membawa istri dan anaknya. Ini tindakan iman. Dia melakukan itu oleh karena ada perintah dari mimpi. Nah, di sini mimpi adalah wahyu langsung dari Roh Kudus yang mengarahkan manusia di dalam satu rencana keselamatan Allah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa mimpi itu juga bisa menjadi media wahyu ilahi. Media wahyu ilahi. Nah, dalam konteks ini, mimpi yang seperti ini itu berbeda dengan mimpi produk dari ilmu jiwa atau mimpi dari sudut pandang perspektif psikologi. Ya, berbeda dengan psikoanalisis. Jadi Alkitab menyatakan bahwa mimpi seringkali menjadi sarana komunikasi dari Allah kepada manusia. Ya. Terutama khususnya di dalam perjanjian lama, tetapi tidak menutup kemungkinan pengalaman-pengalaman mimpi ilahi ini ya itu juga terjadi di masa sekarang juga. Nah, karena itu ketika kita bermimpi sesuatu, kita jangan terus langsung mengambil keputusan dalam sebuah penilaian. Oh, saya mimpi, kira-kira Tuhan ini mau menyampaikan apa ya? Kamu mimpinya apa? Aku mimpi makan sate. Loh, mimpi makan sate kok tanya kehendak Tuhan? Itu kamu kelaparan. Ya, kamu kelaparan, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Kamu mimpi makan sate. Ya kalau kayak gitu nggak perlu ditanyakan, kira-kira ini ada berita ilahi enggak ya dalam mimpi ini. Nah, kalau ada orang yang memberikan perhatian terlalu berlebih-lebihan dengan dari mimpi yang seperti ini, wah itu bisa bahaya. Karena orang itu akan terjebak di dalam situasi di mana dia akan memaksakan diri untuk mencari tafsiran dari mimpi-mimpi yang disimbolkan tadi. Menyimbolisasikan semua mimpi. Oh, nanti kalau mimpi ketemu ular, itu berarti apa? Ya. Oh, mimpi nanti didatengin keluarga yang meninggal. Oh, ini nanti artinya begini. Oh, ini nanti mimpi ditabrak semut gitu ya. Wah, itu nanti artinya ini. Nah, dengan seperti itu, dengan menafsirkan semua mimpi, nanti giliran dia ndak bermimpi, dia berpikir, wah ini ada yang salah ini ya dalam diri saya. Kenapa saya kok ndak pernah mimpi akhir-akhir ini? Berarti Tuhan itu tidak mau berbicara kepada saya. Waduh, bahaya lagi itu ya. Jadi ndak karu-karuan gitu di akhirnya penafsirannya. Atau dia terlalu melebih-lebihkan, merohanikan sesuatu yang tidak perlu dirohanikan sebenarnya. Atau tidak ada efek, tidak ada nilai rohani dirohanikan. Akhirnya jadi salah pemahaman. Kalau sudah salah pemahaman, ya akhirnya menjadi salah bersikap gitu. Dan karena terlalu mengagung-agungkan mimpi, ada orang itu yang kemudian dia itu terobsesi oleh mimpinya sendiri. Akhirnya kehidupannya itu jadi tidak normal hanya karena dia itu terlalu berlebih-lebihan menilai mimpinya. Nah, ini juga bisa bahaya. Ya. Karena itu mari kita lihat mimpi itu secara proporsional. Kalau mimpi itu adalah buah dari jiwa,
maka kita nggak perlu terlalu berlebih-lebihan. Kalau mimpi itu datangnya dari Tuhan, maka kita perlu untuk mengkaji, mengevaluasi, menanyakan kepada Tuhan, dan minta supaya Tuhan memberikan kepada kita karunia untuk menafsirkan mimpi. Bisa enggak Pak seperti itu? Oh bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, Allah bisa melakukan semua itu. Nah, bagaimana dengan setan, Pak? Sekarang dari psikologi sudah, dari sisi teologi sudah. Nah, sekarang dari sisi demonologi, yaitu mimpi yang berkaitan dengan setan, iblis, ya berkaitan dengan Gondruwo, ya suster ngesot, Dracula, ya pokoknya semuanya itulah. Bagaimana Pak kalau mimpi-mimpi tentang tema-tema atau topik-topik tentang setan itu Pak, okultisme, ya, tentang yang horor-horor itu Pak. Itu bagaimana kalau seseorang mimpi tentang horor-horor begitu? Nah, mimpi yang mengganggu atau yang menakutkan itu sering memunculkan pertanyaan. Khususnya mimpi-mimpi tentang setan atau berkaitan dengan topik-topik horor gitu ya. Apakah iblis dapat merasuk seseorang di dalam mimpi? Atau iblis ini dapat mempengaruhi seseorang di dalam mimpinya? Di dalam konteks Alkitab, kalau kita bicara soal merasuk ya, itu biasanya merujuk pada penguasaan roh jahat atas tubuh atau pikiran seseorang saat orang itu dalam keadaan sadar. Jadi merasuk itu adalah aktivitas dari roh jahat yang menguasai tubuh manusia atau pikiran manusia pada waktu manusia itu sadar. Jadi tidak ada ceritanya orang itu dirasuki pada waktu dia tidur. Atau pada waktu dia pingsan, lalu dia dirasuk. Tidak ada. Ya, semuanya dalam kondisi sadar. Misalnya saja dalam Markus 5 ayat 1 sampai ayat 20. Namun, apakah aktivitas dari roh jahat itu dapat terjadi di dalam mimpi? Nah, dari sini kemudian ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan sebagai satu analisa. Yang pertama, kita harus lihat dulu definisi merasuk itu di dalam Alkitab. Lalu kemudian kita harus melihat adakah contoh-contoh mimpi di dalam Alkitab yang melibatkan roh jahat atau pengaruh dari spiritual. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus lihat pandangan teologi tentang hubungan antara mimpi dan roh jahat. Dan yang terakhir adalah kita menganalisa prinsip pastoral untuk merespon mimpi yang dalam tanda petik ini yang mencurigakan ya, yang berbau negatif gitu. Nah, yang pertama sekarang kita lihat dulu konsep merasuk ini. Nah, di dalam Perjanjian Baru, kata Yunani yang digunakan untuk merasuk itu disebut dengan bahasa Yunaninya katoikeo. Ya, katoikeo atau energeo, yang mengacu pada penguasaan roh jahat atas tubuh atau pikiran seseorang secara fisik atau mental. Contohnya misalnya Markus 5 ayat 1 sampai 20 tadi, ya, orang Gerasa yang dirasuki oleh legiun, yaitu roh jahat. Kemudian dalam Lukas 13 ayat 16, ya, Yesus menyembuhkan wanita yang diikat oleh setan selama 18 tahun. Nah, namun tidak pernah ada catatan secara eksplisit di dalam Alkitab tentang roh jahat yang merasuk seseorang di dalam mimpi. Tidak ada. Di dalam Alkitab nggak ada itu catatannya. Semua cara iblis menguasai manusia itu secara sadar. Nah, sedangkan mimpi itu kan situasi antara sadar dan tidak sadar dalam kondisi tidur. Roh jahat di dalam Alkitab selalu beroperasi di alam sadar manusia, bukan di dalam mimpi. Alkitab mencatat beberapa mimpi yang bersifat wahyu ilahi, seperti Yusuf, Daniel, Yusuf, suami Maria. Nah, tetapi tidak ada contoh yang jelas mimpi yang disebabkan oleh roh jahat. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22,
Yakub bermimpi tentang tangga dari bumi ke surga. Nah, ini adalah teofani. Kemudian Matius 1, Matius 2, Yusuf menerima perintah dari malaikat dalam mimpi untuk melindungi Yesus. Jadi kesimpulannya, mimpi di dalam Alkitab biasanya merupakan sarana komunikasi Allah. Jadi bukan iblis berkomunikasi dengan manusia melalui mimpi. Itu enggak ada ayatnya. Kalau Allah berkomunikasi dengan manusia melalui mimpi, banyak ayatnya. Jadi, apakah iblis mampu menciptakan relasi komunikasi dengan manusia melalui mimpi? Tidak pernah ada catatannya. Lalu, bagaimana Pak kasus-kasus ketika orang-orang itu mimpi setan, Pak? Nah, yang pertama yang harus kita terus pahami, ya sadari bahwa tidak ada ayat yang menyatakan bahwa iblis atau roh jahat merasuk seseorang dalam mimpi. Tetapi ada kemungkinan secara implisit, ya, secara implisit, tidak eksplisit. Ada semacam pengaruh spiritual negatif. Misalnya saja di dalam Zakaria 3 ayat 1-2 dan Ayub 4 ayat 12-6. Di mana secara implisit ya, mungkin iblis mencoba mengganggu pikiran manusia melalui mimpi, yaitu dengan mimpi-mimpi buruk. Kalau yang seperti ini bisa. Jadi iblis menggunakan kemampuan jiwa manusia menstimulasi perasaan, pikiran, kehendak, emosi seseorang, distimulir, dipengaruhi, dan kemudian jiwa merespon pengaruh dari iblis, lalu kemudian jiwa itu menuangkan dalam mimpi, bisa. Jadi hanya sekedar menstimulasi, merangsang, bukan merasuk. Jadi iblis dari luar menstimulasi jiwa manusia. Jiwa manusia merespon, kemudian muncullah mimpi. Dan mimpi ini adalah hasil dari alam bawah sadar yang dirangsang, distimulir, atau diganggu-ganggu gitulah ya, digocoh oleh iblis. Nah, kekhawatiran psikologi itu juga bisa dieksploitasi oleh iblis. Jadi, mimpi buruk itu bisa menjadi cara iblis memanfaatkan ketakutan atau trauma bawah sadar kita. Jadi, itulah yang tadi ya, jiwa itu distimulir, jiwa itu merespon, muncul mimpi buruk, dan mimpi buruk itu kemudian didomplengi oleh iblis supaya manusia jadi takut, supaya jadi trauma, stres, depresi karena mimpi-mimpinya. Nah, itulah cara dari iblis itu memanfaatkan mimpi untuk menghancurkan manusia. Yaitu dengan menggunakan jiwa manusia, bukan menguasai, tetapi mempengaruhi dari jarak jauh. Dari luar tubuh manusia, dipengaruhi. Ditanamkan nilai-nilai buruk. Nilai-nilai buruk itu masuk menjadi file di dalam alam bawah sadar. Dan kemudian dari alam bawah sadar, kemudian mengaktifkan file-file tadi. Muncul menjadi mimpi. Nah, itulah cara dari iblis untuk menggunakan mimpi. Ya, jadi di sini jelas bahwa Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa mimpi menjadi sarana dari iblis untuk masuk ke dalam diri manusia. Tidak ada. Ya, jadi iblis tidak pernah bisa menggunakan mimpi untuk menguasai manusia. Dalam tradisi teologi evangelikal ada 3 pandangan utama ya tentang hubungan antara mimpi dengan roh jahat. Yang pertama, mimpi buruk itu sebagai ujian spiritual. Nah, beberapa teolog percaya bahwa iblis itu dapat mengirimkan mimpi buruk untuk menggoda, menakut-nakuti, mengalihkan iman seseorang, ya, di dasar ayatnya dari 1 Petrus 5 ayat 8. Namun bukan merasuki, tapi hanya upaya secara spiritual, secara rohani mengganggu persekutuan kita dengan Allah. Ya,
Jadi distimulir, diganggu, dikocok dari jauh, ya, ditakut-takutin. Ya, apakah iblis itu bisa, Pak, menggunakan sesuatu yang di luar manusia untuk menakut-nakuti manusia? Contohnya apa? Penampakan, Pak. Ada rumah hantu. Terus kita datang. Terus ada penampakan, pintu bergerak sendiri. Kursi jalan dari sini ke sana. Ada suara-suara. Bisa enggak, Pak? Bisa. Bisa dari luar. Jadi ini adalah upaya secara metafisik dari iblis untuk membuat manusia ini ketakutan. Nah, ketika seorang manusia ini mengalami pengalaman-pengalaman metafisik berkenaan dengan kuasa gelap, akhirnya dia ketakutan, terbawa di dalam mimpi. Bisa juga kesan-kesan mimpi sebagai sumber mimpi itu, topik mimpi itu ditanamkan iblis ke dalam pikiran. Pikiran kan jiwa. Baca cerita-cerita serem, ya, cerita-cerita hantu dibaca, terus mendengarkan orang-orang tua cerita tentang desa ini. Oh, itu loh, di bawah pohon beringin itu dulu kakekmu pernah ketemu dengan orang di pohon beringin itu. Itu pohon beringin itu dulu pernah mau ditebang, tidak pernah bisa. Orang-orang yang mau nebang itu sakit, bahkan ada yang mati loh. Wah, itu cerita-cerita itu bikin serem gitu ya. Lalu kemudian terbawa, masuk alam bawah sadar, terbawa dalam mimpi. Nah, itulah kira-kira proses di mana terjadinya mimpi-mimpi buruk yang bersifat demonis. Nah, kemudian yang kedua, yaitu mimpi sebagai refleksi jiwa yang terluka. Nah, makanya jiwa-jiwa yang terluka ini harus diobati. Luka-luka batin, ya, itu harus diobati. Nah, menurut pandangan ini, mimpi buruk lebih berkaitan dengan jiwa manusia yang dipengaruhi oleh dosa, trauma, ketakutan, ketimbang intervensi dari roh jahat. Jadi ketika orang itu sudah hidup di dalam dosa, diikat oleh dosa, ada trauma-trauma akibat dari dosa, ya, ada ketakutan-ketakutan akibat dari dosa. Inilah yang menyebabkan orang itu menjadi mimpi buruk. Nah, Pak, kalau mimpi tentang setan, apakah itu setannya benar-benar hadir di dalam mimpi? Enggak. Itu adalah hasil imajinasi alam bawah sadar. Ya, Pak, ada orang mimpi tuyul, Pak. Itu juga hasil imajinasi alam bawah sadar. Karena setan yang sesungguhnya itu enggak ada yang berupa tuyul, enggak ada. Bahwa semua setan atau malaikat-malaikat jahat, ya, sepertiga malaikat yang memberontak, itu semuanya dalam bentuk roh. Dalam eksistensinya, iblis setan itu adalah makhluk roh dalam bentuk malaikat, roh malaikat, tetapi yang jahat. Dan dalam bentuk roh malaikat yang jahat itulah kemudian mereka mengganggu kehidupan manusia. Jadi kalau misalnya ada tuyul, itu adalah hasil dari imajinasi manusia. Tetapi kemudian dapat dipakai oleh iblis untuk terjadinya penampakan. Diciptakanlah sosok tuyul oleh iblis. Orang melihat, lu kan bener tuh ada tuyul. Nah, itu sebenarnya tipu muslihat iblis. Tuyul yang sesungguhnya tidak ada. Karena iblis tidak berbentuk tuyul. Iblis tidak berbentuk gondruwo. Iblis tidak berbentuk suster ngesot. Itu adalah imajinasi manusia. Hasil dari produksi budaya yang berkembang di masyarakat. Iblis yang asli itu adalah malaikat yang jahat. Begitu. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi mimpi buruk adalah ujian spiritual. Yang kedua, mimpi sebagai refleksi dari jiwa yang terluka. Yang ketiga, yaitu diskriminan rohani. Nah, jadi di sini yang ketiga adalah bahwa kita perlu untuk memiliki kemampuan untuk membedakan mimpi. Itu yang dimaksudkan. Kalau di dalam dunia teologi disebutkan sebagai karunia untuk membedakan roh. Nah, bukan sekedar membedakan roh dalam pengertian pneuma, ya.
Ini roh iblis, ini roh manusia, ini roh Tuhan gitu ya. Bukan cuman sekedar itu. Tetapi membedakan nilai-nilai roh itu juga karunia. Jadi ketika seseorang itu bermimpi sesuatu, ya, mimpi dari Allah, mimpi dari jiwa, atau mimpi dari iblis, nah kita memiliki kemampuan untuk mendeteksi, oh ini dari Allah. Kalau dari Allah, maka kita perlu untuk memfollow up, ya, minta Allah itu memberikan kepada kita kemampuan untuk menafsirkan. Tetapi kalau itu mimpi dari jiwa, ya itu anggap saja itu bunga tidur ya. Bunga-bunganya tidur ya, mimpi dari jiwa. Kalau itu mimpi dari iblis, ya ada pengaruh dari kuasa kegelapan, dari demonis, pengaruh-pengaruh demonis. Nah, ini harus diselesaikan. Ya, kita minta pelayanan, dosa-dosa, trauma, ketakutan karena efek dari dosa yang kita lakukan. Nah, ini harus diselesaikan. Minta pengampunan, minta pelepasan. Ada juga orang-orang yang dikuasai oleh iblis dalam pengertian dulu dia pernah dibawa ke dukun atau dia pernah minum sebuah ramuan dari dukun-dukun, atau dulu dia pernah punya jimat, atau dulu dia pernah berkomunikasi dengan dunia orang mati, atau dulu dia pernah punya pengalaman-pengalaman spiritual dengan kuasa gelap. Nah, semua aktivitas itu harus diselesaikan, diputuskan, ataupun mungkin bukan dia tetapi orang tuanya melakukan penyembahan berhala sehingga kutuk itu sekarang menimpa dirinya, dan ekspresi atau akibat dari kutuk-kutuk tadi itu kemudian orang itu mengalami pengalaman-pengalaman mimpi buruk. Nah, kalau hal ini terjadi pada diri seseorang, maka yang pertama dia harus berdoa, memohon perlindungan dari Roh Kudus, Efesus 6. Kemudian meminta interseksi doa dari jemaat. Jadi minta dukungan doa dari saudara-saudara seiman, ya, Yakobus 5 ayat 16. Kemudian menggali firman Tuhan untuk memperkuat iman, Mazmur 119 ayat 114. Kemudian mengevaluasi kondisi jiwa, mental, ya, menyelidiki hati, ya, evaluasi diri, minta pelayanan pastoral konseling kepada hamba Tuhan. Ini perlu, ya. Kemudian menghindari praktek-praktek okultisme atau media spiritual yang berkenaan dengan kuasa gelap. Itu harus dihindari. Kalaupun pernah dialami, harus dilakukan pelepasan terhadap kutuk-kutuk dari kuasa gelap. Ikatan-ikatan dari kuasa-kuasa kegelapan itu harus dilepaskan. Ya, Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Nah, dengan semuanya ini maka setiap kita akan dapat terbebas dari mimpi-mimpi buruk yang berkaitan dengan topik-topik horor atau kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Sampai di sini, apa ada pertanyaan?